Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita tidak hanya melihat berita, kita sedang menyaksikan penggenapan nubuat. Langit Yaman meledak. Pelabuhan-pelabuhan utama, Hodeidah, Ras Isa, dan Salif, terkena hantaman udara. Fasilitas pembangkit listrik terbakar. Asap membubung, dan seperti biasa, dunia kembali mengarahkan jarinya ke Israel. Tapi saya tanya kepadamu hari ini, apakah kita tahu cerita yang sebenarnya? Apakah kita mengerti bahwa ini bukan hanya konflik militer? Ini adalah suara langit yang sedang berseru. Israel bukan bangsa raksasa, bukan negara superpower, tapi entah kenapa, dunia selalu punya waktu untuk membenci mereka. Dan alasan itu bukan politik. Alasannya adalah karena Israel adalah biji mata Tuhan. Siapa yang menjamah engkau, menjamah biji mataku. Zakharia 2 ayat 8. Tuhan tidak membisu, ia tidak sedang duduk diam melihat kapal-kapal dagang dihantam oleh drone. Ia tidak tidur saat Galaxy Leader disita oleh Houthi. Dan ia tidak tinggal diam saat Laut Merah berubah menjadi medan tempur. Ia turun tangan, ia mengarahkan serangan, ia berkata dalam murkanya, Aku masih Tuhan dan aku sedang membela Israel. Jangan tertipu oleh headline dunia. Ini bukan serangan membabi buta. Ini bukan pembantaian. Ini adalah api surgawi yang membakar kejahatan yang tersembunyi di pelabuhan-pelabuhan itu. Karena Hodeidah bukan sekadar pelabuhan, itu adalah pintu gerbang logistik rudal dari Iran ke Houthi. Ras Isa dan Salif bukan sekadar titik koordinat, itu adalah tempat-tempat di mana strategi penghancuran Yerusalem dirancang dalam kegelapan. Dan hari ini, langit tidak diam lagi. Tuhan keluar berperang dari Seir, ia melangkah maju dari daerah Edom. Bumi berguncang, langit mencurahkan air. Hakim-Hakim 5 ayat 4. Israel tidak menembakkan rudal karena benci. Mereka menembakkannya karena mereka tahu, jika mereka diam, mereka akan dilenyapkan. Dan bukan hanya demi pertahanan nasional, tetapi karena ada panggilan ilahi atas mereka. Ada janji kuno yang hidup dalam darah dan tanah mereka. Aku akan menjadi tembok api di sekelilingnya dan kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakharia 2 ayat 5. Apakah engkau pikir ini adalah sekadar operasi militer? Tidak. Ini adalah demonstrasi kekudusan Tuhan yang murka. Dan dunia, seperti biasanya, tidak paham. Mereka tidak mendengar suara Tuhan karena mereka sudah terlalu sibuk mendengarkan opini manusia. PBB mengecam, media menggiring opini, influencer membuat narasi, tetapi surga punya catatan sendiri. Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Yesaya 5 ayat 20. Hari ini mereka menyebut Houthi pahlawan, padahal mereka adalah pelaku pembajakan, pengancam stabilitas Laut Merah, dan antek proksi Iran. Dan Israel yang membela hidup dan hak mereka disebut penjajah, disebut teroris, disebut pembantai. Dunia ini buta dan sayangnya, banyak orang percaya ikut buta bersama mereka. Saudaraku, jangan berdiri di tengah. Netralitas hari ini adalah bentuk kompromi dengan kegelapan. Karena diam dalam hari penghakiman adalah bentuk persetujuan yang berselimut doa. Tuhan tidak memanggil kita untuk sekadar berdoa dalam kenyamanan, tapi untuk berpihak dalam kebenaran. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kutuk itu bukan teori. Hari ini, kutuk itu sedang turun, dan apa yang terjadi di Yaman hanyalah awan pertama sebelum badai. Langit sedang dibuka, dan Tuhan sedang berkata, cukup sudah, jangan sentuh umatku. Negara-negara yang menyerang Israel mungkin berpikir ini hanya geopolitik, tapi dari surga, ini adalah penistaan terhadap takhtanya. Seperti elang menyambar mangsa, demikianlah Tuhan akan turun berperang melawan musuh-musuhnya. Yeremia 49 ayat 22. Yaman hari ini sedang bergetar, tapi bukan karena kekuatan rudal Israel,
tapi karena Tuhan sedang berjalan di atas tanahnya. Dan saya berkata kepadamu hari ini, Iran, Yaman, Hizbullah, dan siapapun yang bersekutu melawan Yerusalem, hati-hatilah, karena Tuhan tidak akan menahan murkanya selamanya. Kau pikir kau bisa mengangkat senjata melawan Sion dan tetap tenang? Tuhan akan menggulung langit. Dia akan menghancurkan markas rahasia. Dia akan membakar terowongan, kapal, dan gudang senjata. Karena dialah Tuhan semesta alam, dan tidak seorang pun akan berdiri di hadapannya dengan tangan berdarah. Saudara-saudari, kita bukan hanya sedang menyaksikan sejarah, kita sedang menyaksikan penggenapan nubuat. Waktunya habis. Jam kasih karunia hampir selesai berdetik. Bangunlah, berdoalah, berpihaklah, karena dunia akan semakin gelap, dan hanya mereka yang berdiri di pihak Tuhan yang akan tetap bercahaya. Israel tidak berperang sendirian. Langit ikut berperang bersama mereka. Dan bila Tuhan sudah turun tangan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit Yaman terbakar. Dan dari tengah-tengah awan itu, suara Tuhan berkata, "Jangan sentuh umatku, aku sedang turun tangan." Saudara-saudari terkasih, langit Yaman berkobar. Tapi ini bukan tentang Yaman saja, ini tentang kita. Tentang siapa yang kita bola, dan siapa yang diam saat Tuhan sedang berbicara lewat perang. Jangan tertipu oleh tayangan. Jangan terbawa oleh propaganda. Jangan percaya narasi yang dikemas dalam air mata, tapi mengandung kebencian terhadap umat Tuhan. Hari ini, dunia sedang menyusun ulang peta politik, tapi Tuhan sedang menyusun ulang peta rohani. Ia sedang memisahkan domba dari kambing. Ia sedang menandai siapa yang setia dan siapa yang ikut arus. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Apakah engkau termasuk yang bersungguh hati? Ataukah engkau hanya menonton seperti penonton sepak bola, tanpa sikap, tanpa keberpihakan? Hari ini adalah hari ujian iman, karena mereka yang tidak berdiri sekarang akan tergulung bersama dunia yang akan dihancurkan nanti. Israel bukan sempurna, tapi mereka pilihannya. Dan siapa yang melawan pilihan Tuhan sedang menggali liang kuburnya sendiri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Prasim, Ia akan murka seperti di lembah Gibeon untuk melakukan pekerjaannya yang aneh dan menyelesaikan pekerjaannya yang luar biasa. Yesaya 28 ayat 21. Tuhan tidak sedang bermain, Ia sedang bergerak. Ia sedang mengusik bangsa-bangsa yang mengusik Sion. Dan setiap serangan ke Yerusalem adalah tantangan langsung ke tahta sorga. Saudara, waktu hampir habis, kasih karunia sudah retak, dan dunia tidak siap untuk melihat Tuhan datang sebagai hakim, bukan lagi sebagai anak domba. Jadi hari ini, ambillah keputusan. Apakah engkau akan berdiri bagi Yerusalem, atau kau akan menjadi musuh Tuhan yang tersembunyi dalam sikap diam? Berdoalah, bersuaralah, berdirilah, karena langit sudah tidak diam. Dan ketika langit bicara, bumi akan gemetar. Tuhan memberkati mereka yang tidak malu berpihak kepada kebenaran, bahkan saat dunia menyebutnya kebodohan. Sampai langit benar-benar terbuka dan Mesias turun dari awan, biarlah suara kita terus berkata, Israel, kamu tidak sendiri, karena Tuhan dan kami, umat-Nya, masih berdiri bersamamu. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan.
Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap.
di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran
dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.